Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah manajemen risiko Bapak Farid Ardiansah dan juga rekan-rekan teman-teman kelas A. Jadi kami di sini dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang manajemen risiko operasional BCM, yang mana kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Ulfa. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai risiko operasional. Apa sih risiko operasional itu? Risiko operasional adalah risiko yang terjadi akibat kesalahan faktor manusia, kegagalan atau tidak berfungsinya sistem, kesalahan dalam prosedur kerja, dan akibat faktor eksternal yang semuanya merupakan penyebab terjadinya event risiko operasional. Risiko operasional secara umum dapat terjadi pada semua unit kerja yang memiliki volume transaksi tinggi, perputaran transaksi yang tinggi, perubahan struktural yang tinggi, dan menggunakan sistem yang kompleks. Berdasarkan kemungkinan dan dampak yang terjadi, risiko operasional dibedakan menjadi dua. Yang pertama, risiko operasional yang sering terjadi, namun dampak yang terjadi dinilai rendah. Dan yang kedua, kejadian terkait risiko operasional dengan frekuensi rendah atau jarang terjadi. Dampak tersebut itu tidak memungkinkan terjadi karena tidak ada bank yang akan bertahan apabila mengalami kejadian terkait risiko operasional tersebut. Dan kelompok yang tadi yang kedua mengenai kejadian terkait risiko operasional dengan frekuensi rendah atau jarang terjadi, yang ini berdampak rendah, seperti biaya pengelolaan akan lebih tinggi dibandingkan dengan penghematan yang akan dihasilkan. Selanjutnya ada faktor-faktor risiko operasional. Faktor-faktor risiko operasional dibagi menjadi 4 faktor. Yang pertama, faktor dari manusia. Risiko yang disebabkan atau terjadi karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan perusahaan, maksudnya itu lalai atau ceroboh. Hal ini yang menjadikan risiko operasional. Contohnya tanda tangan dipalsukan oleh karyawan, kayak gitu. Yang selanjutnya mengenai proses. Risiko yang terjadi karena adanya kesalahan proses, contohnya kesalahan input data oleh karyawan. Yang ketiga, sistem. Risiko yang disebabkan karena adanya gangguan sistem, contohnya komputer yang down atau hang. Dan yang terakhir, kejadian eksternal. Faktor atau kejadian eksternal yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, contohnya banjir, gempa bumi, dan lain-lain. Manajemen risiko operasional sangat penting diterapkan dengan tujuan atau sasaran sebagai berikut. Yang pertama, meminimalisir terjadinya posisi rugi yang disebabkan oleh proses atau kejadian yang bersifat operasional. Yang kedua, melindungi reputasi bank. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan kepada nasabah atau pelanggan dengan memberikan layanan yang baik. Dan yang terakhir, meningkatkan nilai saham. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arbaatin Rosyana, NIM terakhir 029. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya tadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan risiko operasional. Nah, tahapan risiko operasional itu ada 4. Yang pertama itu identification atau bisa disebut juga identifikasi. Nah, identification ini itu ialah proses untuk melihat dan mengidentifikasi secara kontinu atas paparan resiko operasional dan penerapan manajemen resiko operasional serta gunanya identifikasi itu melakukan pelaporan internal ataupun eksternal atas paparan resiko yang terjadi. Yang kedua itu ialah measurement atau bisa disebut juga pengukuran. Nah, pengukuran ini itu ialah sebuah proses untuk menilai paparan risiko operasional pada produk, jasa, proses, dan sistem untuk mengetahui profil risiko perusahaan secara kuantitatif serta efektivitas penerapan manajemen risiko operasional. Yang ketiga itu ialah monitoring atau bisa disebut juga pemantauan. Nah, proses pemantauan ini ialah proses untuk mengamati secara berkelanjutan atas paparan risiko operasional dan penerapan manajemen risiko operasional serta melakukan pelaporan internal atau eksternal atas
paparan resiko yang terjadi. Yang keempat itu ialah controlling atau pengendalian. Nah, controlling ini ialah tahapan terakhir di mana controlling ini sebuah proses kontrol atau pengendalian untuk memastikan resiko operasional itu berada pada tingkat yang minimal dan masih dapat diterima oleh suatu perusahaan. Untuk yang keempat itu ialah identifikasi faktor penentu resiko operasional. Nah, identifikasi resiko operasional itu perlu dilakukan untuk setiap produk, aktivitas, proses, dan sistem yang ada, dan akan digunakan oleh perusahaan atau bank sebagai berikut ini. Yang pertama itu diawali oleh mengidentifikasi dari memahami bagaimana proses bisnis itu dilakukan berdasarkan proses pemetaan yang merupakan proses operasional utama dari bisnis, atau bisa disebut juga mapping proses. Yang kedua itu ialah melakukan mengidentifikasi terhadap faktor penyebab timbulnya risiko operasional yang melekat pada seluruh aktivitas fungsional, produk, proses, dan sistem informasi yang berdampak negatif terhadap pencapaian sasaran perusahaan atau bank. Yang ketiga itu melakukan manajemen dan mengkontrol proses operasional yang tepat di setiap proses utama tersebut akan mengendalikan dan mengurangi terjadinya risiko operasional. Nah, untuk hasil dari identifikasi ketiga faktor itu dapat digunakan untuk yang pertama itu memperbaiki kualitas proses kerja. Yang kedua, mengurangi kerugian karena kegagalan proses. Yang ketiga, mengubah budaya kerja peduli resiko. Yang terakhir, menyediakan sistem peringatan terhadap gangguan suatu sistem atau manajemen. Untuk melakukan atau mengidentifikasi sebuah risiko operasional itu diperlukan yang pertama itu adanya kejadian atau event. Yang kedua, terdapat penyebab timbulnya kejadian. Yang ketiga, terdapat dampak kerugian baik dalam bentuk keuangan maupun non-keuangan. Yang terakhir, dapat diprediksi terjadinya kejadian di kemudian hari. Nah, identifikasi faktor penentu resiko operasional itu identifikasi risiko itu dilakukan melalui proses registrasi dari seluruh potensi risiko operasional yang berdasarkan proses, produk, kejadian risiko, dan aset informasi yang dimiliki oleh bank atau perusahaan. Nah, untuk proses pengukuran risiko itu dijalankan dengan aktivitas self-assessment berkala, di mana pengelola risk atau loss event database dan perhitungan kecukupan permodalan untuk risiko operasional. Proses pengendalian risiko itu dilakukan oleh Satuan Kerja Operasional dan SKMR dengan menambah mekanisme kontrol yang efektif dan untuk menyediakan asuransi yang mencukupi untuk mengirimkan risiko bagi bank ataupun sebuah perusahaan. Sistem informasi manajemen risiko dilakukan untuk menyajikan kebutuhan informasi secara akurat, tepat waktu, dan terkini, dan juga mendukung fungsi manajemen untuk mempermudah sebuah proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian Business Continuity Management atau bisa disebut juga dengan BCM. Jadi pengertiannya ialah suatu rangkaian proses sistem dari manajemen yang terencana, terukur, dan menyeluruh. Maksudnya yang mencakup identifikasi dini maupun pengembangan ketahanan, kemampuan dan mengendalikan
setiap risiko secara efektif dan juga mencakup pemulihan kondisi serta dalam proses penyelenggaraan kegiatan kembali normal, yakni untuk menjamin keberlangsungan suatu perusahaan. Itu adalah pengertian dari BCM. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang skema prosedur Business Continuity Management yakni BCM tadi. Kan sudah ada di PPT ini ya. Ada BIA, DRA, BCS, dan juga ada BCP organisasi. Jadi saya akan menjelaskan satu persatu. Yang disebut dengan BIA tersebut yakni Business Impact Analysis, yakni analisis yang dilakukan oleh perusahaan terkait proses bisnis inti yang dapat mempengaruhi kegiatan bisnis perusahaan. Itu pengertian dari BIA. Terus selanjutnya yakni DRA, yakni Descriptive Risk Assessment, yakni asesmen yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mengklarifikasi risiko-risiko yang timbul berdasarkan Business Impact Analysis atau bisa disebut juga dengan BIA tadi. Yang selanjutnya yakni pengertian dari BCS, yakni Business Continuity Strategy, yakni langkah-langkah strategis yang dapat diambil oleh perusahaan saat kejadian disrupsi dengan tujuan bisnis perusahaan dapat dilakukan dalam kondisi yang dapat diterima oleh pelanggan atau mitra. Selanjutnya yakni Business Continuity Plan atau BCP, yakni rencana keberlangsungan bisnis yang dibuat secara sistematis sebagai respon dari kejadian disrupsi. Yakni dokumen yang masuk dalam BCP itu ada 4. Yang pertama ada CMP, ERP, PIP, dan juga BCPF, DRP. Yakni langsung saja ke penjelasannya, yakni untuk yang ERP, yakni Emergency Response Plan, yakni dokumen terkait tanggap darurat yang dapat diambil oleh perusahaan dengan tujuan membantu perusahaan agar tidak ada yang celaka. Terus yang selanjutnya yakni ada Crisis Management Plan atau bisa disebut juga dengan CMP, yakni dokumen yang berisi berencana koordinasi awal serta komunikasi yang perlu dilakukan sesaat setelah terjadinya insiden disrupsi. Yang selanjutnya yakni Disaster Recovery Plan, yakni atau bisa disebut juga DRP, yakni dokumen pemulihan, yakni khususnya di bidang IT, yang berisi mekanisme fail forward dan fallback serta rincian sistem, infrastruktur, topologi, dan hardware pada DRC. Yang selanjutnya yakni Post Incident Plan atau PIP, yakni dokumen pasca insiden yang berisi mekanisme restorasi dan normalisasi setelah kejadian disrupsi terjadi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imamatus Solihah dengan NIM terakhir 172. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari pemateri sebelumnya, yaitu tentang manfaat, tujuan, dan fungsi Business Continuity Management atau yang biasa disebut dengan BCM. Baik, langsung saja ke manfaat Business Continuity Management atau yang biasa disebut dengan BCM. Penerapan Business Continuity Management sangat memberi manfaat bagi organisasi atau perusahaan untuk mempersiapkan visinya dalam menghadapi disrupsi dan tetap bertahan pasca disrupsi terjadi. Di antaranya manfaat tersebut antara lain yang pertama, meningkatkan ketahanan perusahaan, dan yang kedua melindungi aset perusahaan, dan yang ketiga meningkatkan reputasi perusahaan, yang keempat memastikan pencapaian sasaran perusahaan, dan yang kelima membudayakan peningkatan berkelanjutan pada perusahaan. Penerapan ISO 22301 Business Continuity Management atau yang biasa disebut dengan BCM merupakan salah satu antisipasi yang dapat dilakukan oleh perusahaan sebagai alat respon terhadap kemungkinan kejadiannya disrupsi. Implementasi BCM yang efektif dapat mengendalikan perusahaan untuk bertahan selama dan pasca disrupsi terjadi. Yang selanjutnya yaitu tujuan Business Continuity Management. Business Continuity Management atau BCM menjadi suatu keharusan karena bertujuan untuk mempersiapkan dan melatih perusahaan agar mempunyai ketahanan dalam operasional bisnis kritikal,
sehingga apabila terjadi bencana atau gangguan, proses operasional bisnis tersebut akan tetap berjalan. BCM perusahaan bisa bekerja dengan baik pada saat disaster apabila semua faktor penting dan pendukungnya siap pada tempat kapan saja. Adapun tujuan bisnis continuity management ini ialah yang pertama, meminimalkan kebingungan jika terjadi bencana, dan yang kedua, mengurangi ketergantungan pada personel tertentu, dan yang ketiga, mengurangi kehilangan data, revenue, dan nasabah, dan yang keempat, mempercepat recovery, dan yang kelima, menjaga image perusahaan, dan yang keenam, mematuhi peraturan regulator atau dalam hal ini dalam OJK, dan yang ketujuh, merupakan tata kelola perusahaan yang baik. Yang selanjutnya yaitu tentang fungsi dari Business Continuity Management atau yang biasa disebut dengan BCM. Fungsinya yaitu yang pertama, untuk menjamin kondisi yang baik untuk menjalankan kegiatan perusahaan termasuk dalam hal operasional. Dan yang kedua, untuk mengendalikan kondisi abnormal atau kondisi yang tidak dapat dicegah oleh perusahaan seperti banjir, peperangan, dan lain-lain, agar tidak menyebabkan sudden dan masif loss. Dan yang ketiga, BCM ini tidak dapat mencegah kemungkinan dari risiko, akan tetapi bisa membantu untuk mengurangi dampak yang dihasilkan. Dan yang keempat, sebagai pemenuhan prasyarat dari pemimpin perusahaan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak. Mungkin hanya ini presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.